Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Pokemon Plamou, Charizard, dan Dragonite. Seperti biasanya, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing dan fast build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas hasilnya berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri, menurut saya ini cukup mudah ya, dan cukup cepat juga, karena parts yang digunakan untuk merakit kedua kit ini tidak terlalu banyak. Dan waktu yang saya butuhkan sendiri sekitar 2 jam saja. Dan hasilnya ini tentu saja solid ya, alias kokoh, tidak ada yang loose sama sekali. Untuk desainnya sendiri ini cukup statis ya, dan memiliki separasi warna yang cukup bagus juga. Meskipun masih membutuhkan foil stiker yang cukup banyak dan cukup besar seperti ini. Di sini yang saya pasang adalah kedua mata dari Charizard dan kedua mata dari Dragonite. Untuk Charizard ini memiliki beberapa ya, seperti bagian kaki, terus api, lidah, dan sayap. Nah, seperti ini ya. Ini besar banget sih untuk sayapnya. Sedangkan untuk Dragonite di sini untuk kaki, sayap, dan ini lidah dan mulutnya kayak gini. Ini juga tidak terlalu besar sih. Namun ya, terlalu banyak juga. Dan seperti biasa, tidak saya pasang semuanya. Karena tanpa dipasang pun ini menurut saya hasilnya sudah bagus. Untuk kekurangannya, di sini ada kekurangannya yaitu simline. Baik Charizard maupun Dragonite ini, simline-nya terlihat ya di bagian kepala ini, terus di bagian badan. Nah, ini kelihatan kan? Terus di bagian tangan ini, dan tangannya si Charizard ini juga ada. Terus di bagian kaki Dragonite dan di bagian kaki Charizard-nya. Kalau kalian mau menghilangkannya, tentu saja kalian butuh kerja ekstra ya, karena ini cukup banyak untuk simulasinya. Dan ya, untuk pembahasan dari hasil rakitnya kurang lebih seperti ini saja. Langsung saja saya akan bandingkan dengan model kit yang lain. Di sini saya akan bandingkan dengan Poképlush Pikachu ya. Dan terlihat bahwa keduanya ini ternyata kecil ya. Bahkan untuk Poképlush Pikachu ini masih lebih tinggi di bagian telinganya ini. Nah, terlihat ya, ini terlalu kecil banget. Terus ketika dibandingkan dengan HG RX 782 Gundam, kurang lebih seperti ini ya. Untuk tingginya kurang lebih sepinggang dari HG RX 782 saja. Oke, untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini hasilnya bagus. Untuk artikulasinya akan saya mulai dari Charizard terlebih dahulu ya. Untuk kepalanya ini bisa digerakkan seperti ini, bagian ini. Terus bagian lehernya juga bisa digerakkan seperti ini. Lalu di bagian rahangnya ini juga bisa dibuka ya, seperti ini. Kemudian di bagian tangannya bisa diputar kayak gini, ke belakang, sampai mentok bagian kakinya, kayak gini. Terus bagian sayap ini bisa digerakkan ya. Dan dia ada gimmick ya, kalau salah satu sayapnya digerakkan, maka sayap yang lain juga ikut bergerak. Kayak gini. Kemudian artikulasi pada bagian kaki ini hanya sedikit ya, yang ini aja. Terus bagian ekor seperti ini. Dan di bagian apinya juga dia ball joint, jadi bisa diputar, bisa diputar 360 derajat. Namun kalian harus hati-hati ya, ini mudah terbuka. Untuk artikulasinya ini memang terbalas ya, namun menurut saya ini sudah bagus untuk lini Poképlush. Selanjutnya, untuk artikulasi Dragonite di bagian kepala ini, nah kayak gini aja. Terus bagian tangan ini bisa diputar ya, kayak gini. Tapi mentok ya ke atasnya. Terus ada gimmick ya di gerakan ini. Kedua tangannya bergerak sama kepala juga. Kayak gini. Namun dia tidak bisa ini lagi ya, kembali lagi ya. Gak apa-apa. Terus sayapnya ini, geraknya satu persatu ya, kayak gini. Ini sedikit ini kurang seret, tapi nggak terlalu lurus sih. Kemudian di bagian kakinya, nah kayak gini. Ini lebih jauh ya daripada kaki dari Charizard. Dan untuk ekornya ini geraknya secara horizontal, jadi kayak gini. Untuk artikulasi dari Dragonite ini juga terbatas ya, namun menurut saya ini bagus juga.
Karena kit Charizard dan Dragonite ini tidak memiliki senjata maupun aksesoris apapun, langsung saja ya kita lihat beberapa action pose dari keduanya berikut ini. Yuk! Untuk kesimpulannya, menurut saya ini hasilnya bagus ya, meskipun masih memiliki kekurangan di bagian separasi warna. Charizard dan Dragonite ini masih membutuhkan foil sticker yang cukup banyak dan besar ya, terutama untuk sayap dari Charizard ini. Namun tanpa dipasang pun menurut saya ini sudah bagus. Kekurangan yang lain yaitu sim line. Untuk sim line-nya sendiri kelihatan ya di bagian kepala, tangan, badan, dan kakinya. Bisa dihilangkan, namun kalian membutuhkan kerja ekstra lagi. Untuk kelebihannya sendiri, Charizard memiliki gimmick ya di bagian sayapnya. Jika salah satu sayap digerakkan, maka sayap yang lain juga ikut bergerak. Sedangkan Dragonite ini memiliki gimmick terdapat di bagian kepala dan kedua tangannya. Jika salah satu tangan digerakkan, maka tangan yang lain dan kepalanya juga ikut bergerak. Untuk kelebihan dan kekurangan dari kedua kit ini kurang lebih seperti itu saja ya menurut saya. Apakah keduanya ini recommended untuk dikoleksi? Menurut saya ini recommended, terutama untuk kalian yang suka dengan Pokemon Plamo. Namun kalau kalian bermasalah dengan ukurannya yang kecil dan foil stickernya yang cukup banyak dan besar, menurut saya ini kurang recommended. Oke, untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja ya. Untuk penilaiannya sendiri mungkin saya akan memberi nilai 7 dari 10. Oke, untuk videonya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.